Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Taufik Rahmadi, dan teman-teman yang saya hormati dan saya hargai. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video pembelajaran kami yang berjudul Biosfer dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kami menampilkan video kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adesya Sohombing dan rekan saya Adeline. Baiklah, kami akan menampilkan video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa perairan, daratan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Materi yang selanjutnya, biosfer menurut para ahli. Yang pertama, menurut M. Alabi, biosfer merupakan salah satu bagian habitat organisme yang membentuk sistem kelompok stabil dan efektif untuk keseluruhan ekosistem planet bumi. Yang kedua, menurut John Wiley, biosfer adalah sebuah zona dari planet bumi di mana terdapat kehidupan yang berbentuk secara alami pada lapisan bumi dengan lapisan atmosfer yang lebih rendah. Ketiga, macam-macam biosfer. Dilihat dari jenis lapisannya, biosfer dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada litosfer, yang ketiga ada hidrosfer. Yang pertama atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Yang kedua, litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkatan kedalamannya. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan, contohnya sungai, danau, samudra, dan laut. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi hidup di lingkungan hidrosfer. Ketiga lapisan yang telah saya jelaskan tadi itu dikenal dengan istilah biosiklus. Biosiklus diartikan bahwa lingkungan di bumi terdiri dari sejumlah daratan dan perairan. Selanjutnya, biosiklus dibagi lagi menjadi unsur yang paling kecil yang disebut dengan istilah bioma. Bioma merupakan karakteristik dari tumbuhan dan hewan yang hidup dalam satu tempat berdasarkan iklim dari lingkungan tersebut. Bioma saling berkaitan dengan bioma yang lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Adeline. Halo, perkenalkan nama saya Adeline. Saya sebagai pemeran pemateri keempat dengan judul karakteristik biosfer hingga kesimpulan di akhir. Oke, langsung saja saya masuk ke pembahasannya, yaitu D. Karakteristik biosfer. Lapisan biosfer merupakan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup seperti flora dan fauna. Oleh karena itu, biosfer memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada fauna. Fauna terbagi 7 macam, yaitu yang pertama padan rumput. Padan rumput merupakan habitat bagi banyak fauna, seperti binatang herbivore. Yang kedua gurun. Gurun yaitu wilayah gurun digambarkan berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas dengan kandungan air yang sedikit. Yang ketiga ada tundra. Tundra merupakan tempat yang berbanding terbalik dengan gurun. Tundra adalah wilayah yang diselimuti oleh dataran salju. Keempat, hujan tropis. Pada daerah tropis, curah hujan yang dimiliki sangat tinggi dan sinar matahari juga bersinar sepanjang tahun. Yang kelima, taiga. Taiga merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang melakukan imigrasi. Yang keenam, kutub, yang dimana daerah ini hanya terdapat beberapa fauna yang memiliki sistem pertahanan khusus, seperti bulu yang tebal dan darah yang hangat. Yang ketujuh, ada perairan. Bagian kedua yaitu hutan. Hutan terbagi 4 macam, yaitu hutan hujan.
Hutan hujan ini memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar di sepanjang tahun. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim umumnya memiliki ciri ketika musim kemarau datang, maka pohon-pohon yang tumbuh akan menggugurkan daunnya. Yang ketiga, hutan taigan. Hutan taigan ini memiliki jenis pohon dengan ukuran menjulang tinggi dan daun yang menyerupai jarum sehingga pohon ini tidak mengalami penguapan yang besar. Yang terakhir ada sabanan. Merupakan padang rumput yang memiliki pohon kerdil yang tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air banyak. Setelah itu masuk pada bagian E, yaitu fungsi biosfer. Biosfer memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, antara lain yaitu sumber makanan, penelitian atau pendidikan, dan sarana rekreasi. Oke, siap itu masuk tahap terakhir atau bisa dibilang kesimpulan. Biosfer merupakan kajian tentang kehidupan hewan dan tumbuhan di muka bumi. Dalam pembagiannya, biosfer termasuk dalam geografi fisik. Selain kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, di bagian permukaan kulit bumi juga terdapat daratan, lautan, dan udara di atasnya. Oleh karena itu, biosfer tidak dapat lepas dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Makhluk hidup atau organisme dalam biosfer memiliki tingkat organisasi yang berkisar dari tingkat yang sederhana ke tingkat organisasi yang paling konflik atau biosfer atau disebut biosfer, yaitu mulai dari individu, populasi, komunitas, serta komunitas lain.